Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Muhammad Isdian Yusuf, selaku perwakilan dari kelompok 3 yang akan menjadi moderator dan pembimbing jalannya acara dari awal hingga selesai pada malam hari ini. Anggota kelompok kami yang lain adalah Beva, Nisfa, Sarah, Sofianti, Yoga, Laila, Lulu, Puspa, Rizal, Mabiah, dan saya sendiri. Susunan acara yang akan berlangsung yaitu penyampaian materi, sesi tanya jawab, langsung ke penutup. Langsung saja kita mulai sesi yang pertama yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Saudara Sarah Febrianti. Pada Saudara Sarah Febrianti, dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan materi saya bab 4 konstitusi. Pengertian konstitusi. Konstitusi dapat diartikan dengan hukum dasar yang dibedakan dengan undang-undang dasar. Konspirasi dapat diklarifikasi dalam arti luas atau arti sempit. Arti luas yakni konstitusi yang tertulis dan konstitusi yang tidak tertulis. Arti sempit yaitu konstitusi tertulis yakni undang-undang dasar negara. Arti penting konstitusi dalam kehidupan bernegara. Dengan demikian muncullah adagium homo homini lupus, artinya yang kuat mengalahkan yang lemah. Lalu timbul pandangan kehidupan manusia dalam suasana seperti itu akhirnya menyadarkan mereka untuk melakukan perjanjian antara sesama manusia yang dikenal dengan istilah fatum unionis. Selanjutnya timbul perjanjian rakyat untuk menyerahkan kekuasaan kepada penguasa supaya perjanjian rakyat tadi dijaga. Hal ini lebih dikenal dengan istilah fatum subjektionis, mengajukan suatu argumentasi bahwa kewajiban politik yang disebut kontrak sosial mengimplikasikan pengalihan kedaulatan kepada primus inter pares yang kemudian berlaku secara mutlak. Primus inter pares adalah orang-orang yang dianggap paling utama di antara kumpulan orang-orang penting dan menonjol di antara orang-orang yang memiliki derajat yang sama. Konstitusi menempati posisi sentral dan krusial dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Apabila bagi negara yang mendasarkan dirinya pada konstitusi atau negara konstitusi, hal demikian itu mengakibatkan bahwa negara akan selalu menjadikan konstitusi sebagai pedoman atau sebagai landasan dalam setiap penyelenggaraan kehidupan bernegara. Konstitusi juga menempati posisi sentral. Isi Undang-Undang Dasar tidak tertulis. Yang pertama, suatu kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan-pembatasan kekuasaan pada para penguasa. Kedua, suatu dokumen tentang pembagian tugas dan sekaligus petugasnya dari suatu sistem politik. Ketiga, suatu deskripsi dari lembaga-lembaga negara. 4, suatu deskripsi yang menyangkut masalah hak asasi manusia. Dari keempat muatan materi yang ada dalam konstitusi atau undang-undang dasar yang disampaikan di atas menunjukkan betapa pentingnya arti konstitusi bagi suatu negara. Isi Undang-Undang Dasar tertulis
Yang pertama, hasil perjuangan bangsa di waktu yang lampau. Yang kedua, tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa. Yang ketiga, pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Keempat, suatu keinginan bagaimana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin. Fungsi konstitusi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Satu, konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Maksudnya bahwa dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara selalu berlandaskan atau didasarkan pada konstitusi. Tidak ada satupun penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa didasarkan pada konstitusi yang berlaku, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas maksudnya meliputi Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis dan konvensi sebagai konstitusi yang tidak tertulis. Sementara konstitusi dalam arti sempit yaitu hanya konstitusi tertulis, yakni Undang-Undang Dasar itu sendiri. Dua, konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Pembatasan kekuasaan pemerintah yang ada dan atau diatur dalam konstitusi diharapkan dapat melindungi hak-hak warga negara. Dengan demikian, pemerintah tidak dapat bertindak secara sewenang-wenang di luar yang diatur oleh konstitusi. Pada umumnya, semua hal yang menjadi wewenang atau kekuasaan pemerintah sudah diatur secara rinci dan eksplisit di dalam konstitusi yang digunakan. Pengaturan itu pada hakikatnya sekaligus sebenarnya membatasi kekuasaan atau wewenang pemerintah. Yang ketiga, konstitusi berfungsi sebagai kerangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahapan berikut. Di dalam suatu konstitusi diatur secara eksplisit, walaupun hanya pokok-pokok atau dasarnya terkait dengan bagaimana sistem, proses, maupun mekanisme dalam pergantian kepemimpinan dalam suatu negara. Yang keempat, konstitusi berfungsi sebagai landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. Yang kelima, konstitusi berfungsi untuk menjamin hak-hak asasi warga negara sebagai dasar yang dimiliki oleh setiap individu warga negara. Yang keenam, di dalam konstitusi juga diatur tentang apa yang menjadi hak dari warga negara dalam hubungannya dengan negara. Seperti misalnya yang ada di dalam Undang-Undang Dasar RI 1945 berupa hak dan kewajiban warga negara sebagaimana diatur dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34. Nilai-nilai konstitusi. Yang pertama, nilai normatif. Apabila konstitusi telah resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi mereka konstitusi itu bukan saja berlaku dalam arti hukum, tetapi juga merupakan suatu kenyataan dalam arti sepenuhnya diperlakukan secara efektif. Dengan perkataan lain, konstitusi tersebut dilaksanakan secara murni dan koefisien. Yang kedua, nominal. Apabila secara hukum konstitusi itu berlaku, tetapi dalam kenyataannya berlakunya tidak sempurna karena ada pasal-pasal tertentu yang tidak berlaku dalam kenyataannya. Yang ketiga, nilai semantik. Apabila secara hukum tetap berlaku, tetapi dalam kenyataannya hanya sekedar untuk memberi bentuk dari tempat yang telah ada dan untuk melaksanakan kekuasaan politik, konstitusi seperti ini secara hukum tetap berlaku, tetapi dalam kenyataannya hanyalah dijalankan untuk kepentingan pihak penguasa. Sifat-sifat konstitusi. Yang pertama, fleksibel dan fleksibel. Cara mengubahnya, setiap konstitusi yang
tertulis mencantumkan pasal tentang perubahan. Hal ini disebabkan karena suatu konstitusi walaupun ia direncanakan untuk jangka waktu yang lama, selalu ada ketinggalan dari perkembangan masyarakatnya. Sehingga pada suatu saat kemungkinan perkembangan itu terjadi, maka konstitusi itu perlu diubah. Apabila suatu konstitusi menetapkan cara yang demikian sulit untuk mengubahnya, maka konstitusi yang demikian ini disebut kaku. Sebaliknya, apabila cara yang ditetapkan untuk mengubah suatu konstitusi demikian mudah, maka konstitusi ini disebut dengan fleksibel. Yang kedua, dapat tidaknya menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Suatu konstitusi memuat hal-hal yang pokok, sehingga diharapkan akan lebih dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakatnya. Tetapi tidak demikian dalam kenyataannya, karena ada kalanya konstitusi atau undang-undang dasar mengatur secara rinci dalam pasal-pasalnya. Dilihat dari aspek ini, suatu konstitusi atau undang-undang dasar akan dikatakan bersifat fleksibel apabila dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Yang kedua, tertulis dan tidak tertulis. Membedakan secara prinsipil antara konstitusi tertulis dan tidak tertulis adalah tidak tepat. Sebutan konstitusi tidak tertulis hanya dipakai untuk dilawankan dengan konstitusi modern yang lazimnya ditulis dalam suatu naskah atau beberapa naskah. Timbulnya konstitusi tertulis disebabkan karena pengaruh aliran kodifikasi. Satu-satunya negara di dunia yang tidak mempunyai konstitusi tertulis hanyalah negara Inggris. Namun prinsip-prinsip yang dicantumkan dalam konstitusi di Inggris dicantumkan dalam undang-undang biasa. Dengan demikian, suatu konstitusi disebut tertulis apabila ia ditulis dalam suatu naskah, sedangkan suatu konstitusi disebut tidak tertulis karena ketentuan-ketentuan yang mengatur suatu pemerintahan tidak tertulis dalam suatu naskah tertentu, melainkan dalam banyak hal diatur dalam konvensi-konvensi atau undang-undang biasa. Undang-undang dasar negara, undang-undang yang berlaku. 1. Undang-Undang Dasar 1945, 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Undang-Undang Dasar 1945 yang rancangannya disusun oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut BPUPKI dan ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang dapat disebut PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. 2. Konstitusi RIS 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Melalui sebuah perundingan yang dilaksanakan oleh Indonesia dengan pihak Belanda yang lebih dikenal dengan Konferensi Meja Bundar atau yang disebut KMB, telah disepakati bahwa bentuk negara Indonesia adalah serikat. Dasar hukum yang dipakai dasar dalam pengaturan dan penyelenggaraan negara serikat tersebut adalah Konstitusi RIS. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar Sementara 1950, 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Ketika negara Indonesia berubah bentuk dari negara serikat menjadi negara kesatuan, maka Undang-Undang Dasar yang berlaku juga berubah, yakni Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 memang dimaksud hanya bersifat sementara karena nanti akan dilaksanakan pemilu yang salah satu tujuannya adalah memilih anggota lembaga konstituante. Lembaga konstituante ini yang diharapkan dapat menyusun suatu undang-undang dasar yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Melalui pemilu 1955, dilakukan pemilihan anggota lembaga konstituante, namun dalam
kenyataannya lembaga tersebut tidak berhasil menyusun undang-undang dasar. Bahkan banyak anggota lembaga konstituante tersebut tidak bersedia lagi menghadiri sidang. Kondisi tersebut menurut Presiden dianggap dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Yang keempat, Undang-Undang Dasar 1945, 5 Juli 1959 sampai sekarang. Sejak diberlakukan kembali Undang-Undang NRI tahun 1945 melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959, maka Undang-Undang NRI tahun 1945 masih ditanyakan berlaku hingga sekarang meskipun dengan beberapa kali perubahan, yakni tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Baik, sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu tadi hasil presentasi dari kelompok kami yang telah disampaikan oleh Sarah Febrianti. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab, yang mana setiap sesi terdiri dari 3 penanya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan mengacungkan tangan. Silahkan kepada Saudara Nisfatul. Baik, sebentar. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Baik, di sini saya akan mau bertanya, apakah ketika negara ingin membuat suatu perubahan dalam konstitusi itu salah satunya harus membubarkan lembaga perwakilan rakyat? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Niswatul. Jadi, berdasarkan aturan prosedural konstitusional tersebut, ketika akan mengubah konstitusi, tidak ada mekanisme ketatanegaraan harus membubarkan lembaga perwakilan rakyat atau institusi lembaga tertentu. Gimana Nisfatul, bisa diterima? Baik, bisa diterima. Terima kasih. Iya. Untuk Saudara Lulu, dipersilakan. Baik, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah? Izin bertanya, mengapa suatu konstitusi itu harus tertulis? Itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Bisa diulangi lagi dulu pertanyaannya? Pertanyaannya, mengapa suatu konstitusi itu harus tertulis? Ya, saya jawab sekarang. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Lulu. Karena konstitusi tertulis lebih tegas dibandingkan konstitusi tidak tertulis. Karena konstitusi tertulis menjamin adanya kepastian hukum, memuat tentang organisasi negara, menjamin hak-hak asasi manusia, terdapat prosedur perubahan undang-undang dasar. Bagaimana Lulu, bisa diterima? Bisa diterima. Terima kasih. Ya, sama-sama. Untuk berikutnya, Saudari Sofianti, dipersilahkan bertanya. Izin bertanya,
Perkenalkan, nama saya Sofiandi Agustin dengan NIM akhir 096. Kan dijelaskan arti penting konstitusi. Sudah dijelaskan oleh Sarah. Nah, dalam kehidupan bernegara, lalu bagaimana pelaksanaan konstitusi di negara Indonesia saat ini? Apakah sudah jelas? Bagaimana, Sofi? Bisa diulangi? Bagaimana pelaksanaan konstitusi di negara Indonesia saat ini? Oh iya, langsung saya jawab sekarang ya. Pertanyaan dari Sofi, bagaimana pelaksanaan konstitusi di negara Indonesia saat ini? Yaitu pelaksanaan konstitusi di Indonesia sudah baik dan benar. Konstitusi di Indonesia pernah mengalami 4 kali perubahan. Hal ini dikarenakan konstitusi Indonesia supaya mendapatkan tatanan negara yang baik dan benar. Bagaimana, Sofi? Bisa diterima? Bisa. Terima kasih. Iya, sama-sama. Baik, untuk selanjutnya Saudara Laila, dipersilahkan bertanya. Baik, sebelumnya saya Laila Fadria akan bertanya, apa maksud dari konstitusi sebagai landasan konstitualisme? Terima kasih. Kayaknya saya jawab nanti saja, nggak apa-apa, Talai. Ya, nggak apa-apa, Sarah. Ya, saya carikan dulu jawabannya ya. Laila, tolong diulangi lagi pertanyaannya, boleh? Ya, benar-benar. Ya. Apa maksud dari fungsi konstitusi sebagai landasan konstitualisme? Ya, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Laila. Maksudnya dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara selalu berlandaskan atau didasari pada konstitusi dan tidak ada satupun penyelenggaraan kehidupan bernegara yang tanpa didasarkan pada konstitusi yang berlaku. Bagaimana, Laila? Bisa diterima? Ya, bisa diterima. Oke. Untuk selanjutnya, pertanyaan dari Mabdia. Pada Saudara Mabdia dipersilahkan. Baik, perkenalkan saya Mabdia Hurati Aini dengan NIM akhir 054. Pertanyaannya, apakah konstitusi itu penting bagi negara? Lalu bagaimana jika di sebuah negara konstitusi itu tidak berjalan dengan baik? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Magia. Konstitusi itu sangat penting bagi negara. Lalu, jika negara tidak bisa menjalankan konstitusi dengan baik, maka negara tidak akan mencapai tujuan yang sesuai dengan harapan masyarakatnya. Tanpa konstitusi, tidak akan ada yang mengatur hak-hak asasi warga negaranya. Hal ini dapat memicu banyak konflik dan perseteruan karena masing-masing individu berusaha mencapai keinginannya tanpa menghormati hak asasi orang lain. Bagaimana? Mabdia, bisa diterima? Bisa, terima kasih. Ya, sama-sama.
Baiklah, akhir kata, demikian presentasi ini berlangsung. Mari kita ucapkan Alhamdulillah bersama-sama. Saya Muhammad Isdiyar Yusuf selaku moderator pada presentasi malam hari ini mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan atau kekeliruan yang tadi. Saya ucapkan terima kasih untuk dosen pembimbing dan teman-teman atas perhatiannya. Sekian, saya pamit undur diri. Sek rek. Ojo metu sek kurang 5 menit lho rek. Kurang 4 menit, kurang 4 menit. Kak foto ta. Yo sek ta. Iki cara membesarkan layarnya ya apa rek? Soalnya iki cuman mek di atas gini tok. Piye ya caranya ya? Ben ngetok kabeh. Iki sik BTW sik tak rekam sih. Sik 3 menit lagi rek, sik sabar. Ki kurung bari to ki. Kurang sik kurang 3 menit. Gak usah Bari ki. 30 menit gak apa-apa. Iya ta. Tak akhirnya lah no. Ya.